Santa Teresa Avila TV, Soro Wajan Baru, Renungan Katolik Jumat, 2 Mei 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 6 ayat 1-15. Mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Melipat gandakan berkat dengan iman, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yohanes bab 6 ayat 11, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 6 ayat 1-15 mengisahkan salah satu mukjizat terbesar yang dilakukan oleh Yesus, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Mukjizat ini menunjukkan kuasa Yesus dan kasih-Nya yang melimpah kepada umat manusia, serta mengajarkan kita tentang iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Yesus pergi ke seberang Danau Galilea, juga disebut Danau Tiberias, dan banyak orang mengikutinya karena mereka melihat tanda-tanda yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama murid-muridnya. Ketika ia melihat sejumlah besar orang datang kepadanya, ia berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Yesus berkata demikian untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yesus berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai, yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda yang telah diperbuat oleh Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Perikop ini mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Iman dan kepercayaan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kita semua tentang pentingnya memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun situasinya tampak mustahil, Yesus menunjukkan bahwa dengan iman, segala sesuatu adalah mungkin. 2. Kasih dan kepedulian. Yesus menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada orang banyak dengan memenuhi kebutuhan mereka. Kasih Tuhan melimpah dan tidak pernah habis, dan kita diajak untuk meneladani kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Berkat yang melipat ganda. Yesus mengambil 5 roti jelai dan 2 ikan, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya. Tuhan melipat gandakan berkat yang diberikan kepadanya. Kita diajak untuk mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, dan Ia akan melipat gandakannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 4. Menghargai berkat. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kita diajak untuk menghargai setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan dan tidak menyia-nyiakannya. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Iman dalam situasi sulit. Renungkan sejauh mana kita memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan dalam situasi sulit. Apakah kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mukjizat dalam hidup kita? 2. Menunjukkan kasih dan kepedulian. Evaluasi sejauh mana kita menunjukkan kasih dan kepedulian kepada orang lain. Apakah kita siap untuk membantu dan memenuhi kebutuhan sesama? 3. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita mempersembahkan talenta, waktu, dan sumber daya kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? 4. Menghargai berkat Tuhan. Renungkan bagaimana kita bisa lebih menghargai berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Apakah kita bersyukur atas setiap berkat dan tidak menyia-nyiakannya? 5. Menjadi saksi kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah tindakan kita mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan dan hidup dalam kasih serta kepedulian kepada sesama. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, serta klik tanda lonceng dan like YouTube Rifai Alwan untuk inspirasi harian lainnya.